A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di subuh yang penuh berkah ini kita berjumpa dan menyambung kajian kitab kita masih pada kitab yang sama, yaitu kitab 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya dari Syekh Ridho Abdullah Bashar. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita tentang makhluk Allah yang satu ini, yaitu bangsa jin. Baik, ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertanyaannya ya. Dimana pada subuh kali ini kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-55. Bismillah. Pertanyaan ke-55, apakah ada hubungan antara syaitan dan patung? Adakah hubungan antara syaitan dan patung? Maka Syekh menjawab dengan sebuah hadis, yang mana hadis ini dari sahabat Abu Talha radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing maupun patung. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 3225. Jadi tidak masuk para malaikat ke rumah yang di dalamnya terdapat patung dan anjing. Sebagian ulama ahli hadis berkata, yang dimaksud dengan patung adalah gambar bernyawa yang mempunyai bayang-bayang atau 3 dimensi. Ia adalah patung berupa manusia, binatang, atau apapun yang bernyawa. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi surah yang disebutkan dalam hadis ini adalah gambar, termasuk dalamnya patung itu adalah gambar bernyawa yang mempunyai bayang-bayang, baik itu berupa binatang, manusia, ataupun yang bernyawa lainnya. Nah, kata saya selanjutnya, kita ketahui bersama sesungguhnya malaikat dan syaitan tidak pernah berkumpul pada satu tempat. Jika suatu tempat yang ada patungnya tidak didekati malaikat, maka otomatis itu adalah tempat yang didiami syaitan. Nah, ini penting. Apa yang disampaikan oleh Syekh ini menjadi penting. Jika ada tempat atau bahwa malaikat dengan syaitan itu tidak pernah bersatu, tidak pernah dalam satu tempat yang sama. Malaikat
ya di tempat yang lain, setan di tempat yang lain. Jadi jika ada tempat di mana di situ ada malaikat, ya, maka setan tidak ada di situ. Namun jika malaikat tidak ada di situ, berarti setan di situ. Ya. Nah, maka itu, nah, kalau ada rumah misalnya, di dalam rumah itu ada anjing atau patung, nah sehingga rumah itu menjadi tempat yang tidak disukai oleh malaikat, malaikat tidak mau masuk ke dalamnya, maka secara otomatis siapa yang masuk, siapa yang tinggal di situ, siapa yang akan datang, yaitu syaitan dari kalangan jin. Ya. Karena ya jika suatu tempat yang ada ya patungnya tidak didekati oleh malaikat, maka otomatis yang mendekat adalah syaitan. Karena antara malaikat dan syaitan itu tidak berkumpul, ya, tidak berkumpul. Ini penting ya untuk kita waspadai, ikhwan wal akhwat, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa sebisa mungkin mari bebaskan rumah-rumah kita dari yang namanya anjing dan patung, agar rumah kita bisa ya dihuni atau dimasuki oleh malaikat, sehingga rumah ini lebih ya tercurahkan rahmat dan berkah. Tidak menjadi rumah yang seram, tidak menjadi rumah yang terlihat tidak ada kehidupan ya. Padahal ada orang di dalam tapi rumahnya tidak, ya kalau bahasa orang sekarang itu tidak ada aura ya kehidupannya ya. Nah, ini bisa jadi karena rumah itu tidak ya dikunjungi atau dimasuki oleh malaikat karena adanya apa tadi? Anjing atau patung. Nah, adapun boneka yang khusus untuk mainan anak-anak, ya, boneka yang memang dikhususkan untuk permainan anak-anak, maka tidak menjadi masalah, ya, selama ada anak kecil. Nah, ini, ya, boneka yang dia adalah dikhususkan untuk mainan anak-anak itu tidak masalah, ya. Tapi selama ada anak kecil, ya. Dan yang penting boneka itu tidak diagungkan dan hanya digunakan sebagai mainan, bukan ya dijadikan sebagai hiasan. Nah, hari ini kan begitu, ya. Lalu adapun jika tidak ada anak kecil, maka tidak boleh. Nah, maka boneka selagi ada anak kecil yang memainkannya, selagi itu hanya dijadikan mainan bagi anak-anak kecil, maka ini tidak mengapa. Namun jika anaknya sudah gede, sudah balik, maka boneka tidak perlu lagi. Ya, maka boneka ini diberikan kepada anak kecil, diwariskan, ya, berikan saja ke tetangga yang ada anak kecilnya, jangan disimpan di rumah lagi. Nah, yang sekarang yaitu apa? Berlomba-lomba mengoleksi boneka-boneka besar yang ukurannya ya kadang-kadang lebih besar dari boneka daripada pemiliknya. Nah, ini juga jadi fenomena, ya, boneka-boneka yang seperti ini, apalagi pemiliknya adalah mahasiswi misalnya, ya, yang sudah gede, sudah dewasa. Nah, ini nggak perlu lagi, ya, nggak perlu lagi ada boneka. Orang-orang yang sudah gede ini nggak perlu lagi ada boneka, karena boneka ini dikhususkan untuk permainan bagi anak-anak kecil, umur balita lah, ya, balita itu masih boleh. Tapi kalau sudah umur SMP, SMA, bahkan sudah mahasiswa, maka tidak lagi diperlukan adanya boneka. Ya, justru ini hanya akan menjadi koleksi-koleksi yang bisa mengundang syaitan untuk ya masuk ke rumah dan membuat malaikat enggan masuk ke rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ini yang pertama, ya, bahwa patung itu membuat malaikat enggan memasuki rumah yang ada patung di dalamnya, sehingga kalau malaikat tidak masuk ke rumah, maka yang masuk otomatis adalah syaitan. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-56, ya. Apakah syaitan juga membuka pintu? Ya. Maka Syekh menjawab dengan sebuah hadis
dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ghattul ina'a wa auqus siqa'a wa aghliqul baba wa atfi'us siraja fa inna syaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa in lam yajid ahadukum illa ayyurada illa ayya'ruda ala ina'ihi 'udan wa yadhkuru ismallahi falyaf'al fa innal fuwaisiqata tutrimu ala ahlil baitahum." Tutupilah bejana, ikatlah siqa, yaitu tempat air dari kulit, tutuplah pintu dan padamkan lampu. Ya. Karena syaitan tidak membuka siqa, tidak membuka pintu dan tidak membuka bejana. Jika seseorang dari kalian tidak menemukan selain batang yang diletakkan di atas bejananya, kemudian menyebut nama Allah padanya, hendaknya dia melakukan itu. Karena tikus benar-benar bisa menyebabkan kebakaran atas satu rumah bersama penghuninya. Ya. Hadis muttafaqun alaih, ya. Imam Bukhari dalam sahihnya di hadis nomor 3280 dan juga Imam Muslim pada sahihnya nomor hadis 2012. Ya. Nah, kemudian sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nimtum fa'atfi'u surujakum fa inna syaitana yadullu mithla hadi ala hada fatahriqakum." Ya. Jika kalian tidur, maka padamkan lampu kalian, karena syaitan menyengaja mendatangi tikus, kemudian dia membakar tempat tidur kalian lewat tikus itu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5249 dan disahihkan oleh Syekh Albani nomor hadis 5247. Ya. Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk belajar bagaimana agar selamat dari gangguan setan. Hal itu dengan menutup seluruh bejana dan jangan membiarkannya terbuka tanpa ditutup. Padamkan lampu-lampu rumah sebelum tidur. Tutuplah pintu dan jendela dengan menyebut nama Allah, membaca basmalah setiap melakukan hal itu. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan salam ketika masuk rumah, baik rumah itu berpenghuni atau tidak ada seorang pun di dalamnya, agar Anda mengusir setan dari dalam rumah. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan dua riwayat hadis ini, ya. Hadis pertama menjelaskan bahwa di dalam hadis tersebut Nabi merintahkan kita untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya menutup tempat-tempat air, ya, bejana, ya, atau tempat-tempat air seperti jerigen, ya. Kalau zaman dulu pakai kulit, ya. Apapun, ya, tempat air, penampungan air itu, maka hendaknya ditutup, ya. Kalaupun tidak mendapatkan penutupnya, dengan sebatang ranting pun boleh, tapi ucapkan basmalah. Tutup jendela, tutup pintu, ya. Jangan lupa membaca basmalah. Nah, terusus lagi ini dilakukan saat menjelang maghrib, ya. Hendaknya tutup pintu dan jendela dan masukkan anak-anak ke dalam rumah. Karena di jam-jam menjelang maghrib ini setan sedang berkeliaran, ya. Maka tutuplah rumah, ya. Tutup pintu dan jendela, masukkan anak-anak ke dalam rumah agar tidak terganggu, agar tidak diganggu oleh setan, ya. Nah, maka setan ini ketika kita sudah menutup rumah, menutup pintu-pintu dan jendela-jendelanya dengan mengucapkan basmalah ini, maka insya Allah tidak akan bisa membuka pintu-pintu dan jendela-jendela yang sudah kita tutup ini, ya. Oleh karena itu kita, ya,
diberi semacam peringatan oleh Rasulullah SAW untuk memperhatikan hal ini, ya, yaitu menutup penampungan air, ya, kemudian pintu dan jendela, termasuk juga memadamkan lampu ketika akan tidur, ya. Ini dahulu memang lampunya lampu pelita, ya. Nah, dan itu sering terjadi, ya. Lampu pelita ini kan tersenggol sedikit saja bisa menyebabkan kebakaran, ya. Bisa menyebabkan kebakaran. Nah, bagaimana dengan lampu-lampu hari ini yang sudah menggunakan lampu listrik, ya, lampu neon atau lampu yang lain, ya. Walau alam, ya. Namun secara kesehatan memang tidur lebih baik dalam kondisi gelap, ya. Namun semua itu kembali lagi kepada masing-masing kita, ya. Namun jika memang bisa untuk tidak menggunakan lampu, padamkan saja, ya, dengan niat mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan di sini disebutkan di antara yang dijadikan alat ataupun sarana media oleh setan untuk menendang atau menabrak lampu itu adalah tikus, ya. Ini juga informasi bagi kita bahwa tikus ini salah satu media sarana yang banyak digunakan oleh setan untuk, ya, membahayakan manusia. Termasuk ini bisa menjadi media sihir. Oleh karenanya rumah-rumah yang banyak tikus ini, hendaknya, ya, waspada, ya. Pelihara kucing lah, ya, minimal, ya, biar nanti kucingnya bisa membantu dalam mengusir tikus-tikus ini. Jika jumlahnya terlalu banyak, maka coba lakukan ruqyah rumah, ya, baik dengan meruqyah air, ya, lalu disiram ke sekeliling rumah, ya, ataupun meruqyahnya dengan membacakan Al-Baqarah, ya, secara tuntas. Yang mana kata Nabi, inna syaitana yafirru minal bait yatuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari tunggang langgang, ya, keluar dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Ya, ini cara praktis meruqyah rumah, ya, membaca surat Al-Baqarah, ya, dari awal hingga akhir, ya. Insyaallah, ya, kalau di bulan Ramadan ini, ya, waktu yang tepat membaca Quran Al-Baqarah mungkin bisa selesai sehari, ya, atau 3 hari lah, ya. Baca, ya, secara tuntas, ya, baca, ya, supaya rumah-rumah kita bersih daripada syaitan, ya. Tidak ada lagi syaitan-syaitan yang mengganggu, ya. Nah, kemudian saya tadi mengatakan juga di antara adab yang harus diperhatikan oleh kita semuanya adalah apa? Ketika akan masuk rumah jangan lupa ucapkan salam, ya, dan tentunya membaca doa masuk rumah. Jika itu kita lakukan minimal membaca bismillah, maka insyaallah setan tidak akan masuk. Ketika kita masuk rumah mengucapkan salam dan membaca bismillah, ya. Baik di dalam rumah itu ada penghuni atau tidak ada penghuni, maka ucapkanlah salam agar setan yang ada di dalam atau setan yang di luar tidak bisa masuk dan yang di dalam keluar dari rumah kita, ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-57, ya. Apakah ada hubungannya antara setan dan lonceng? Ya, kalau tadi antara setan dan patung jelas, ya, bahwa setan itu, ya, menyukai, ya, patung, ya, dan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung di dalamnya, ya. Sehingga kalau malaikat tidak masuk, otomatis yang masuk adalah setan. Nah, bagaimana dengan lonceng? Apakah ada hubungannya? Maka saya menjawab dengan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikah rufqatan fiha kalbun wala jaras." Ya.
para malaikat tidak mendampingi sekelompok orang, ya, yaitu orang musafir yang di dalamnya terdapat anjing dan lonceng. Ya. Hadis riwayat Muslim, ya, nomor hadis 2113. Ya. Dalam riwayat lain juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jarasu mazamirus syaitan. Lonceng itu adalah seruling-seruling syaitan. Hadis riwayat Muslim juga, nomor hadis 2114. Ya. Nah, untuk lonceng secara khusus dikatakan ia serupa dengan lonceng milik orang-orang Nasrani, atau karena ia serupa dengan gantungan-gantungan yang dilarang pada binatang. Ada yang mengatakan hal itu karena Allah membenci suaranya. Ini dikuatkan oleh riwayat hadis yang menjelaskan bahwa lonceng adalah seruling-seruling setan. Karena itu kami di sini memberikan pesan, ya, ini Syekh ya memberikan pesan, hendaknya kita mengubah lonceng-lonceng yang ada di dalam rumah dengan suara-suara yang lain. Apakah itu suara burung atau lainnya. Bahkan untuk suara handphone, sekalipun jika suaranya adalah suara lonceng, hendaknya kita ganti dengan ringtone, ya, yang diridai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jelas sekali bahwa lonceng itu adalah apa? Ya, seruling-seruling setan, ya. Berarti setan sangat menyukai suara tersebut. Ya. Dan bahwa malaikat tidak akan mendampingi, ya, perjalanan sekelompok orang yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Ya. Maka hendaknya kita memperhatikan ini, ya, jika ada lonceng masih digunakan, ya, untuk alat bantu, sebagai apa misalnya penentuan perpindahan waktu, ya, misalnya dulu di sekolah-sekolah ya sering banyak lonceng waktu zaman-zaman kami dulu sekolah itu pakai lonceng, ya, maka ganti saja dengan suara lain, ya, dengan suara-suara yang, ya, tidak mirip dengan lonceng, ya. Termasuk ringtone HP, ya. Jangan pilih ringtone yang berbunyi lonceng, ya. Tapi carilah suara-suara lain, ya. Selanjutnya pertanyaan ke-58, apakah setan berada bersama orang yang sendirian atau bersama jamaah? Ya. Maka saya menjawab dengan sebuah hadis dari sahabat Amr bin Shu'aib dari ayahnya. Dari kakeknya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ar-rakibu syaitanun, ar-rakibani syaitanani, wathalathatu rakbun. Seorang pengendara adalah syaitan, dua orang pengendara adalah syaitan, dan tiga orang pengendara, mereka adalah pengendara sebenarnya tanpa syaitan. Masya Allah, ya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta nomor hadis 1793, Imam Ahmad nomor hadis 6597, 6860, Abu Dawud nomor 2284, At-Tirmizi nomor hadis 1671. At-Tirmizi berkata, ini hadis hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra nomor hadis 7618, Al-Hakim dalam beliau berkata, dan ya Imam Al-Hakim mengatakan mensahihkan hadis ini, ya. Kemudian Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor hadis 9727, Al-Adab nomor 647, Ibrahim bin Abdu As-Samad dalam Amaliyah nomor 87, mereka semua dari jalur Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ini terkait dengan sanad hadis ini, ya. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih, sementara Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya
mensahihkan hadis ini. Ya. Nah, bahwa kalau kita lihat apa yang disampaikan Nabi dalam hadis ini, sendiri bahkan berdua itu masih peluang untuk diganggu setan. Satu atau dua itu masih ada setan yang membersamai. Ya. Adapun ketika sudah bertiga, maka setannya pun ya pergi. Setannya pun tidak lagi menyertai. Karena itu Anda jangan pernah sendirian. Karena serigala hanya berani menerkam kambing yang sendirian. Hendaknya Anda mencari sahabat-sahabat yang beriman dan salih. Karena teman yang salih akan mengingatkan Anda kepada Allah. Sekiranya Anda sendirian, maka jadikanlah pendamping Anda adalah Allah. Karena Allah merupakan sebaik-baik pendamping. Ya. Jadi ini dalam muamalah pergaulan ya. Hendaknya kita tidak suka menyendiri. Ya. Memang pengalaman berkali-kali kami katakan bahwa pengalaman yang sudah banyak klien itu kena gangguan karena dia mulai menyendiri, ya, mulai mengurung diri di kamar, ya, mulai minder dengan teman-teman di sekitar, ya, tidak mau bergaul, introvert, ya, mengurung diri, ya, tidak suka keramaian. Nah, ini menjadi sasaran empuk setan untuk mengganggunya, untuk menggodanya, ya. Maka usahakan tidak sendiri. Ya. Dalam musafir, ya, kami sendiri lebih suka ya bersama tim, ya. Makanya saya dalam musafir ke mana-mana itu biasanya ya bersama tim, ya. Kenapa? Ya tadi menghindari ya penguasaan dari setan. Jikapun ya misalnya ya harus sendiri, maka jadikanlah Allah sebagai pendamping. Caranya bantulah atau iringilah perjalanan kita, kesendirian kita dengan zikir kepada Allah, senantiasa berzikir. Ya. Apa zikir yang bisa kita lakukan? Di antara zikir-zikir itu dimulai dari awal saat kita hendak mengadakan perjalanan, misalnya mulai dari doa keluar rumah, doa naik kendaraan, ya. Kemudian zikir sepanjang jalan bisa kita membaca zikir yang kata Nabi kalimatani khafifatani tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lisan namun berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini adalah kalimat zikir yang paling sederhana yang bisa kita ucapkan selama waktu kita yang senggang. Entah itu dalam perjalanan, entah itu dalam menanti antrian, entah itu dalam menunggu hadirnya kendaraan umum misalnya, maka bacalah zikir tersebut. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan di lisan namun sangat berat di timbangan. Ya, maka bagi kita yang banyak waktu kosong, apalagi melakukan perjalanan sendirian, coba lakukan ini. Ya, berzikir sepanjang perjalanan, sepanjang waktu, agar kesendirian kita tidak menjadi peluang setan untuk mengganggu, untuk menguasai, ya, untuk membisik, ya. Jadikan Allah sebagai pendamping. Namun jika mampu melakukan perjalanan itu bersama-sama dengan tim 1, 2, 3 orang, maka itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik, ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir pada kesempatan subuh hari ini, ya, pagi hari ini, yaitu pertanyaan 59. Apakah ada yang bisa melihat setan? Nah, ya. Maka ya dijawab oleh Syekh, benar, keledai bisa melihatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahat dikah fas'alullah min fadli fa inna ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadzu billah
minasyaiton fa innahu ra'a syaitanan. Apabila kalian mendengar ayam jago berkokok, mintalah anugerah kepada Allah. Sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringkik, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena sesungguhnya ia melihat syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 350, nomor hadis 3303, dan Muslim jilid 4 halaman 2092, nomor hadis 2729. Ikhwal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jelas sekali di sini bahwa apa? Ya. Bahwa ada yang bisa melihat setan, yaitu siapa? Keledai. Ya, keledai. Kalau kokok ayam itu pertanda baik. Pertanda ada malaikat yang hadir. Maka disuruh kita apa? Banyak doa. Ya, banyak berdoa kebaikan. Ya. Biasanya ayam ini berkokok kan di tengah-tengah malam, di sepertiga malam, ya, menjelang subuh. Ya, oleh karenanya orang beriman jangan sampai kalah dengan ayam. Ya. Ayam sudah bangun sepertiga malam, kita masih tidur. Ya. Minimal lah bangun subuh untuk sholat subuh. Jangan sampai sepanjang malam kita tidak bangun. Ya, itu nanti apa? Kita kena sebuah hadis. Ya. Orang yang tidak bangun sepanjang malam itu orang yang dikencingi setan telinganya. Tiap malam dikencingi setan betah. Tiap malam dikencingi setan suka. Setiap malam dikencingi setan bahagia. Ya, bagaimana ya seperti ini? Ya. Orang beriman hendaknya dia bangun subuh, ya, bangun di sepertiga malam. Nah, jika kita mendengar suara ayam berkokok, maka hendaknya berdoa, ya, banyak-banyak minta. Karena saat itu ada malaikat. Ya, mudah-mudahan doa kita diaminkan malaikat. Kalau malaikat sudah mengaminkan doa kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita mendengar suara ringkik keledai, ini kita disuruh apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena saat itu dia sedang melihat syaitan. Ya. Maka berlindunglah. Ya, berlindung. Ya. Berlindung itu untuk apa? Ya, agar kita tidak terganggu, agar kita tidak diganggu oleh syaitan, tidak dikuasai oleh syaitan, tidak menjadi objek sasaran, ya, bisikan syaitan, ya. Alladzi yuwaswis, ya. Nah, ini luar biasa, ya, syariat kita ini, subhanallah. Lengkap betul. Ya, lengkap. Hal-hal sederhana seperti ini, ya, Rasul sudah menyampaikan kepada kita. Makanya kalau masih ada yang ragu dengan Islam ini, itu jelas orang sakit. Ya, sakit. Akalnya sakit, jiwanya sakit. Ya. Tidak ada agama sesempurna Islam. Ya. Dari mulai perkara paling remeh-temeh hingga perkara paling besar, Islam telah mengaturnya. Dari urusan kamar mandi sampai urusan bernegara, Islam telah mengatur segalanya. Ya. Dari urusan, ya, pergaulan sampai urusan beribadah kepada Rabbuna tabaraka wa taala, Islam telah mengatur. Inilah kesempurnaan Islam. Islam ini sudah sempurna dan paripurna, tidak perlu lagi ada kreasi dan inovasi dari kita. Tinggal kita kerjakan, tinggal kita laksanakan, tinggal kita, ya, lakukan istiqamah, beramal berdasarkan apa yang telah Allah tuntunkan dalam Qur'annya dan Rasulullah SAW, ya, juga terjemahkan dalam sunnah-sunnahnya, ya, bagaimana beliau, ya, mengamalkan Al-Quran. Kita tahu bahwa Rasulullah ini akhlaknya saja sebagaimana ya diungkap oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau mau lihat Al-Quran hidup, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebagai muslim, banggalah Anda. Ya, banggalah kita semua. Ya. Kita menjadi muslim. Yang mana muslim ini orang yang sangat-sangat beruntung, ya.
Muslim itu orang yang sangat beruntung, hamba yang sangat beruntung. Ya, karena berada dalam petunjuk hidayah yang benar. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang mendapatkan atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalah minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari ya agama selain Islam, ya, maka tidak diterima, sekali-kali tidak diterima, ya. Selain Islam tidak diterima. Itu keyakinan kita, itu akidah kita. Tidak boleh ragu dengan akidah ini. Selain Islam tidak diterima. Dan nanti dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Orang-orang yang tidak mau menerima Islam ini merugi. Kenapa? Karena akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, kalau ingin selamat, terima Islam ini. Terima Islam, ya. Dan jangan ragu sebagai seorang muslim, ya. Kita ini berada dalam kebenaran yang nyata, yang mutlak, ya. Adapun orang menganggap agamanya juga benar, Islamlah agama yang diterima satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sejak Nabi Muhammad diutus ke dunia ini sebagai nabi dan rasul, maka sejak itu pula seluruh manusia siapapun dia, ya, bahkan jin sekalipun wajib beriman kepada beliau. Siapapun yang menolak kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap kafir. Ya, kafir. Dia dianggap kufur kepada Allah. Sehingga tidak akan diterima amal ibadahnya. Ya, tidak akan diterima kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ya, kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau menerima Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Kalau dia tidak mau menerima Islam sebagai way of life, ya, jalan, ya, hidupnya, ya. Maka ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya, banggalah kita menjadi seorang muslim, seorang yang, ya, benar-benar berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, ya, sebagaimana yang kita sering baca dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah, ya, siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, ya. Apa tuh jalan yang lurus? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Ya, minan nabiyyin, ya, wasyuhada, ya, dari para nabi, ya, syuhada, orang-orang yang jujur, ya. Ini semua orang-orang mendapatkan nikmat dari Allah, ya, berupa hidayah, ya, iman, ya, dan ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang yang engkau murkai atas mereka. Siapa itu? Nasrani, kaum Nasrani yang tidak, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian waladdallin, ya. Kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu al-maghdub, yang dimurkai oleh Allah, ya, karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengikuti ilmu tersebut, ya. Nah, mereka ini dimurkai oleh Allah karena, ya, tahu bahwa Nabi Muhammad itu hak tapi tidak mau diikuti, ya. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Ya, kaum Nasrani, ya. Ini adalah keyakinan kita. Ini adalah akidah umat Islam. Tidak boleh ada ragu-ragu di sana, ya. Terlepas bahwa agama lain menganggap agamanya benar, itu hak mereka. Namun bagi kita juga punya hak bahwa agama yang paling benar hanyalah agama Islam, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ya, dan bagi kami agama kami. Toleransi tidak harus
kemudian mengakui agama Anda, agama orang lain, ya. Tapi toleransi, ya, adalah dalam batasan lakum dinukum waliyadin, dalam batasan bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Adapun muamalah kemanusiaan itu Islam telah tuntas sejauh sebelum ada HAM, ya. Sebelum ada HAM, Islam telah tuntas mengatur tentang bagaimana muamalah, ya, kemanusiaan ini, ya. 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad SAW, ya, telah mencontohkan secara sempurna ketika hidup di Madinah Al-Munawwarah. Di sana bagaimana, ya, di Madinah itu, ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ya. Ketika Rasulullah menjadi kepala negara, ya, sekaligus imam bagi umat, guru umat, beliau telah mencontohkan bagaimana bergaul dengan agama lain yang, ya, tidak memerangi umat Islam. Maka hidup damai, ya, hidup damai di bawah naungan kenabian, ya. Madinah ini adalah model, ya, model toleransi terbaik, model hidup berdampingan antar umat beragama yang terbaik saat itu, ya. Oleh karenanya kita ini, ya, Muslim adalah agama rahmatan lil alamin, ya. Ketika kita besar, ya, kita bisa mengayomi yang kecil, dan ketika kita kecil kita bisa menjaga diri, ya. Inilah hebatnya umat Islam. Umat Islam adalah umat yang tahu diri, di saat besar mampu mengayomi, dan di saat kecil mampu menjaga diri, ya. Oleh karenanya jangan pernah meragukan, ya, toleransi dari umat Islam. Demikian ikhwan wal akhwat apa yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kami pribadi dan untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan esok hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.